Baik, selamat siang teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi-materi atau topik-topik yang kita bahas setelah UTS, sehingga teman-teman bisa kembali mengingat atau mempersiapkannya sebelum ujian akhir. Jadi ada 5 topik yang akan kita bahas, dari penyusutan, penilaian obligasi, penilaian saham, falas, dan yang terakhir adalah penilaian investasi. Apabila teman-teman ingin mempelajari topik tertentu secara khusus, silakan teman-teman bisa mempercepat video ini sampai dengan topik yang teman-teman pilih. Baik, pada topik yang pertama kita akan membahas terkait dengan penyusutan. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu apa itu penyusutan, fungsi dari penyusutan, kemudian kita masuk kepada metode-metode yang umum digunakan, yaitu seperti metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan juga metode jumlah angka tahun. Dan pada akhir topik kita akan selalu bahas contoh soal ataupun contoh kasus untuk penggunaan metode-metode tersebut. Baik, pada tahapan pertama sebenarnya apa sih penyusutan atau depresiasi tersebut? Nah, depresiasi sendiri adalah konsep akuntansi yang menggambarkan pengurangan nilai aset, tetapi karena penggunaan, keusangan, kemajuan teknologi berdasarkan waktu. Jadi kita bisa katakan bahwa penyusutan ini sendiri kita ingin memperlihatkan penilaian atau penurunan dari nilai dari sebuah aset tetap. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya penggunaan, aset tersebut nilainya akan turun. Nah, contoh misalkan teman-teman membutuhkan kendaraan untuk operasional kegiatan perusahaan. Nah, kendaraan tersebut seiring berjalannya waktu, baik dengan penggunaan, baik dengan teknologi, ataupun ketika teman-teman diamkan dan tidak dioperasionalkan, maka dia akan mengalami penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini penting teman-teman untuk pertimbangkan untuk di dalam sebuah perusahaan. Nah, tidak hanya contoh seperti di sini adalah mobil, aset-aset lainnya seperti peralatan pabrik, bahkan seperti gedung, itu pun akan mengalami depresiasi seiring berjalannya waktu. Nah, mengapa sih penyusutan ini perlu diperhitungkan? Nah, pada perusahaan ada dua uh, kelompok. Yang pertama adalah agent dan yang kedua adalah prinsipal. Prinsipal sendiri secara tidak langsung adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham di sebuah perusahaan tersebut. Sementara agent adalah pihak-pihak yang dipekerjakan oleh prinsipal untuk menjalankan atau mengoperasikan perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah jajaran direksi. Nah, menjadi pertanyaan bagaimanakah prinsipal bisa menilai pekerjaan atau kinerja dari agent tersebut? Nah, mereka tidak akan bisa menilai dengan benar. Kenapa? Karena ada yang disebut sebagai asimetri informasi. Artinya, informasi yang dimiliki oleh agent itu cenderung lebih banyak dibandingkan informasi-informasi yang dimiliki oleh prinsipal. Nah, oleh karena itu, agent berkewajiban untuk memberikan laporan-laporan kepada prinsipal, termasuk juga laporan keuangan. Nah, dari sini prinsipal bisa menilai apakah agent memberikan kinerja yang baik atau tidak, sehingga bisa menentukan terkait dengan gaji, terkait dengan bonus, dan lain sebagainya. Nah, di dalam laporan keuangan ini, penyusutan perlu dilaporkan. Mengapa? Karena penyusutan merupakan bagian dari pengurangan nilai sebuah aset perusahaan. Oleh karena itu, beban penyusutan perlu disampaikan kepada prinsipal. Karena kalau tidak, nanti prinsipal akan kaget. Misalkan dalam waktu 20 tahun, tiba-tiba aset mereka habis. Kenapa? Karena ada penyusutan-penyusutan tadi, ada alat-alat, ada aset yang tidak bisa lagi digunakan karena sudah usang dan lain sebagainya. Sehingga mereka perlu melaporkan ini setiap tahun, berapa sih penilaiannya, sehingga pada akhir periode ketika peralatan ini ataupun aset-aset ini sudah tidak lagi digunakan, itu sudah langsung diketahui oleh prinsipal tersebut. Nah, kita sekarang masuk kepada metode yang pertama, yaitu adalah metode garis lurus. Pada metode ini, gampangnya teman-teman tinggal melihat bahwa metode ini nilai penyusutan itu selalu sama
setiap periode waktu. Nah, ini adalah metode yang paling banyak digunakan atau metode yang cukup mudah bisa diaplikasikan pada perhitungan aset tetap tersebut. Nah, dalam metode ini teman-teman memiliki beberapa formula atau persamaan yang digunakan untuk mempermudah di dalam perhitungan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan RK atau biaya penyusutan setiap tahun atau biaya penyusutan pada tahun tertentu atau kita sebutnya pada tahun K. Kemudian teman-teman juga memiliki DK yang disebut sebagai akumulasi penyusutan dan juga ada BK yang disebut sebagai nilai buku dari aset tersebut. Nah, yang masuk ke dalam laporan keuangan adalah nilai buku ini. Ya, jadi nanti kita akan memperlihatkan kepada prinsipal bahwa oh ini nilai buku sebuah aset tersebut telah mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Sehingga prinsipal bisa menilai atau bisa menimbang apakah mereka perlu berinvestasi pada peralatan baru atau pada aset-aset baru untuk mendukung proses operasional di perusahaan. Oke, nah untuk RK sendiri di sini kita bisa menggunakan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan masa manfaat atau nilai umur ekonomis. Ya, jadi umur ekonomis itu adalah umur penggunaan alat ya sebelum alat itu bisa dikategorikan usang atau dikategorikan sudah tidak bisa berperformansi sebaik dengan ketika dia masih baru. Jadi umumnya seperti mobil mereka umumnya punya umur ekonomis 5 tahun bahkan sampai 10 tahun tergantung bagaimana perawatan yang ada di perusahaan tersebut dan bahkan alat-alat ini akan berbeda seiring dengan jenis dari aset tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa menentukan nilai manfaat ini berdasarkan yang pertama rule of thumb atau kebanyakan yang ada di pasar atau kebanyakan yang ada di persaingan seperti apa penggunaan alat tersebut ya. Nah, ini jadi bisa berbeda-beda dan bisa beragam. Nah, atau yang kedua teman-teman bisa melihat ini dari sisi misalkan garansi ya. Misalkan perusahaan ini menyediakan garansi atau penjual alat ini menyediakan garansi misalkan dalam kurun waktu 5 tahun itu juga bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan umur ekonomis. Tapi sekali lagi penentuan umur ekonomis ini tergantung dari masing-masing atau jenis alat ya, dari jenis alat berbeda dan dari masing-masing perusahaan juga berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang selanjutnya itu metode saldo menurun. Pada metode ini gampangnya teman-teman bisa melihat ini penyusutan itu selalu menurun setiap periode waktu. Sehingga metode pada penyusutan pada tahun pertama dan pada tahun kedua dan seterusnya itu akan semakin berkurang. Yang artinya pada tahun pertama dia akan semakin bertambah, semakin besar, tahun kedua lebih kecil dan seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah teman-teman ingin meningkatkan nilai perusahaan pada tahun awal. Mengapa? Karena kalau kita mengacu kepada nilai-nilai perusahaan seperti free cash flow to the firm, kemudian free cash flow metode-metode lainnya itu dihitung menggunakan present value. Artinya tahun pertama itu akan memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan 10 tahun lagi meskipun nilai tersebut sama. Ya, kenapa? Karena ada tingkat diskontonya. Oke, nah sehingga di sini teman-teman bisa menghitung pertama menentukan dulu tarif atau persentase dari penyusutan. Nah, setelah teman-teman memperhitungkan tarif dan penyusutan, teman-teman bisa menghitungkan berapa sih nilai penyusutan pada tahun K. Ya, menggunakan apa? Menggunakan tarif penyusutan tersebut. Kemudian baru teman-teman menghitungkan BK dan juga DK-nya, ya, atau nilai buku dan juga akumulasi penyusutannya. Nah, kemudian ada juga metode saldo menurun ganda. Ini seperti metode saldo menurun atau penurunannya terjadi setiap periode waktu, akan tetapi dia 2 kali lebih besar. Ya, sehingga kita bisa katakan ini adalah metode penurunan adalah 2 kali dari tarif penyusutan atau D-nya tadi kalau yang di sini D-nya adalah 1 minus S, sementara di sini ini adalah 2 kalinya. Ya, sementara teman-teman bisa menghitung bahwa oh berarti tarif penyusutannya setiap periode waktu itu akan 2 kali lebih besar dibandingkan kalau teman-teman menghitung menggunakan saldo menurun biasa. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa persamaan yang kita bisa gunakan seperti tarif penyusutan, sama halnya juga dengan nilai penyusutan dan juga yang terakhir adalah nilai.
Nah, kemudian kita masuk kepada konsep yang selanjutnya, itu adalah metode jumlah angka tahun. Di sini teman-teman, penyusutan itu dipertimbangkan berdasarkan periode waktu sama, tetapi menurunnya berdasarkan jumlah tahun manfaat atau nilai ekonomis dari perusahaan alat tersebut. Ya, sehingga kita bisa lihat di sini, kita bisa memperhitungkan yang disebut sebagai nilai ND atau total atau jumlah dari manfaat. Nah, ini teman-teman bisa menghitung secara manual, yaitu misalkan sum of the year, misalkan 5 tahun berarti 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, sehingga ND-nya adalah 15. Atau teman-teman bisa menggunakan persamaan yang ada di kanan ini, yaitu nilai atau manfaat atau umur ekonomis dibagi dengan 2, dikali dengan 1 plus umur ekonomisnya. Ya, sehingga ini hasilnya sama, kalau tadi contohnya 5 tahun, maka di sini hasilnya juga akan 15. Ya, kemudian di sini teman-teman sama menggunakan ND tersebut untuk menghitung ya nilai penyusutan setiap periode waktu. Kemudian teman-teman bisa menghitung jumlah akumulasi penyusutan dan terakhir teman-teman bisa menentukan berapa sih nilai buku dari aset tersebut. Oke. Nah, contoh di sini kita masuk yang pertama adalah misalkan sebuah mesin, di sini harganya adalah 30 juta, memiliki nilai sisa 5 juta setelah beroperasi selama 5 tahun. Nah, pertanyaannya berapakah biaya penyusutan dan nilai buku tahun ketiga jika menggunakan metode penyusutan garis lurus dan jumlah angka tahun. Nah, di dalam mengerjakan soal, sebaiknya teman-teman menghabiskan kurang lebih waktu 5-10 menit untuk memahami apa sih data-data yang tersedia dari soal tersebut sehingga teman-teman bisa menentukan pertama metode, yang kedua adalah formula yang digunakan. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini, ini mesin di sini dia punya nilai awal atau nilai investasi awal. Atau ketika kita melihat ini adalah nilai investasi awal atau nilai harga mesin atau harga keseluruhan yang dengan kita bisa katakan ini adalah nilai C. Ya, sehingga dia teman-teman bisa gunakan ini untuk menghitung nilai W. Ya, W itu apa? W itu adalah nilai total penyusutannya. Ya, atau dasar penyusutannya. Sehingga teman-teman bisa menghitung nilai W dengan mengurangkan harga awal dikurangkan dengan nilai sisanya. Ya, sehingga kita tahu bahwa nilai penyusutan total selama 5 tahun itu adalah 25 tahun. Dengan demikian nilai buku pada tahun 0 ketika teman-teman memberi alat ini adalah 30 juta tetap, dan nilai buku pada akhir tahun kelima itu adalah 25 juta. Oke, sehingga teman-teman diminta untuk menghitung berapa sih nilai penyusutannya setiap tahun berdasarkan metode garis lurus dan juga berdasarkan jumlah angka tahun. Oke, sekarang teman-teman pertama kita menggunakan metode garis lurus, maka teman-teman bisa menghitung biaya penyusutan per tahunnya, ya, yaitu teman-teman gampangnya tadi yang saya sudah sampaikan W atau nilai harga alat tersebut dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan N atau nilai manfaat atau umur ekonomis dari aset tersebut. Sehingga di sini teman-teman tahu bahwa biaya penyusutan per tahun itu adalah di angka 5 juta. Ya, kemudian teman-teman bisa menentukan berapa sih nilai bukunya pada tahun ketiga. Ya, misalkan pada tahun ketiga di sini teman-teman masukkan rumusnya adalah BK sama dengan nilai awal ya atau harga awal dikurangi dengan K. K itu adalah tahun pengamatannya dikali dengan RK-nya. Ya, di sini 3 dari mana? Karena kita lihat di soal nilai buku tahun ketiga. Ya, jadi meskipun di sini umur ekonomisnya 5 tahun, teman-teman yang ditanyakan adalah berapa sih biaya penyusutan dan nilai buku pada tahun ketiga atau R3 dengan B3. Sehingga teman-teman bisa menghitung di sini 30 juta dikurang dengan 3 dikali 5 juta atau nilai dari RK-nya ya atau nilai penyusutan per tahunnya. Sehingga teman-teman tahu oh pada tahun ketiga ya nilai penyusutannya adalah 5 juta. Sementara nilai bukunya adalah 15 juta. Nah, itu metode garis lurus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau menggunakan metode jumlah angka tahun. Maka seperti saya sampaikan tadi, teman-teman perlu menghitung dulu jumlahnya atau akumulasi tahunnya. Ya, teman-teman bisa menggunakan
sigma N atau jumlah total dari N, atau teman-teman bisa menggunakan formula ini. Nah, sehingga teman-teman akan memperoleh nilai ND sebesar 15. Nah, setelah itu teman-teman masukkan ini ke persamaan RK, yaitu pada K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 3 menggunakan persamaan yang sudah tersedia tadi. Ya, dan yang step terakhir teman-teman menentukan DK-nya ya, atau akumulasi penyusutannya pada tahun tersebut, yaitu teman-teman tinggal menjumlahkan penyusutan setiap tahunnya, dan yang terakhir teman-teman menentukan BK-nya atau nilai bukunya ya, atau gampangnya itu adalah nilai akumulasi atau nilai awal dikurangin dengan akumulasi penyusutan ya, sehingga ketika teman-teman buat tabel seperti ini ya, pertama adalah K penyusutan, penyusutan akumulasi dan nilai buku, teman-teman bisa langsung menentukan. Ya, misalkan pada tahun 0, maka nilai bukunya masih pada harga awal yaitu 30 juta karena belum digunakan dan masih baru ya, sehingga harganya masih full. Ya, masih harga awal. Kemudian teman-teman masukkan di tahun pertama dia menyusut sebesar 8.333 rupiah. Nah, ini dari mana teman-teman masukkan ya ke persamaan ini, N-nya itu adalah jumlah manfaat dari alat tersebut atau dari aset tersebut, yaitu tadi 5 tahun ya, dikurangin dengan K di sini itu adalah minus 1. Berarti kenapa? Karena itu pada tahun pertama ya. Nanti seiring berjalannya waktu, misalkan teman-teman mengukur tahun kedua, tahun ketiga, ini K-nya akan bertambah ya, ditambah dengan 1 dibagi dengan jumlah dari tahunnya yaitu 15 ya, sehingga teman-teman bisa lihat di sini 5 minus 1 plus 1 dibagi 15. Ya, kemudian di sini dikalikan dengan W atau C minus S. Ya, sehingga teman-teman tahu tadi 30 juta dikurang dengan 5 juta. Ya, dari mana 30 juta itu adalah nilai asetnya di awal periode, sementara 5 juta itu adalah nilai sisanya. Ya, sehingga hasilnya adalah 25 juta. Sehingga teman-teman tahu di tahun pertama adalah 8 juta. Ya, sehingga nilai penyusutan pada tahun pertama akumulasinya adalah sebesar 8 juta. Sehingga teman-teman bisa menentukan nilai BK di sini, yaitu teman-teman tinggal mengurangkan saja 30 juta dikurang 8 juta atau sama dengan 21.666.666. Nah, kemudian pada tahun kedua teman-teman memperkalikan lagi, yang berubah hanyalah di K-nya saja. Ya, yang sebelumnya K adalah minus 1, ini adalah minus 2. Nah, mohon maaf di sini saya ada typo, di sini harusnya adalah minus 3 ya, bukan minus 2. Ya, sehingga teman-teman bisa memperoleh hasil ini ya. Nah, ini pengurangannya selalu menurun setiap tahun. Jadi pada tahun pertama 8 juta, tahun kedua 6 juta sekian, tahun ketiga adalah 5 juta. Ya, sehingga teman-teman bisa menghitung nilai penyusutan akumulasi dengan cara apa? Menambahkan saja. Ya, di awal 8 juta, ini yang kedua 12 juta adalah 8 juta ditambah 6 juta 600 sekian. Kemudian 12 juta ini ditambahkan dengan 5 juta sehingga teman-teman dapat penyusutan. Ya, sehingga nilai bukunya teman-teman tinggal mengurangkan saja 30 juta minus 12 juta sehingga dapat 12 juta, 30 juta dikurang 17 juta sehingga dapat 7 juta sekian. Ya, sehingga teman-teman nanti bisa mempertimbangkan, oh berarti pada tahun ketiga kalau menggunakan metode jumlah angka tahun, nilai penyusutannya adalah 5 juta. Ya, sementara nilai bukunya adalah 7.220. Ya, itu caranya. Nah, sekarang kita lihat lagi ini soal yang lebih advance ya. Kita bisa lihat di sini contoh ini tidak diberitahu berapa perhitungan seperti yang tadi sebelumnya. Di sini kan teman-teman diketahui ya. Nah, ini ya, nilai buku tahun ketiga ditanyakan ya, berapa sih nilai penyusutan dan nilai buku pada tahun ketiga. Nah, sementara pada soal yang kedua ini teman-teman tidak diberitahu, tetapi teman-teman diberitahu berdasarkan tahun, yaitu alatnya dibeli di tahun 2024, sementara teman-teman disuruh menghitung ya beban penyusutan dan nilai RK tadi pada akhir tahun 2027. Dengan demikian teman-teman punya berapa tahun perhitungannya atau K-nya, yaitu dari 2024 ke 2025 1, 2025 2026 2, dan 2026 dan 2007 adalah 3. Berarti jumlah K-nya adalah 3. Berarti teman-teman ditanya adalah RK3 ya atau R3 dengan B3-nya. Ya, sehingga teman-teman di sini sama ya metodenya jumlah angka tahun dan penyusutan garis lurus. Ya, teman-teman lihat di sini jumlah harganya atau harga awal itu adalah 500 juta. Ya, sementara nilai umur ekonomisnya adalah 20 tahun
dengan residunya atau nilai sisanya itu adalah 25 juta. Ya, nah tetapi teman-teman harus perhatikan di sini bahwa di sini bukan satu mesin yang dipertimbangkan seperti tadi, tetapi adalah 4 buah mesin. Ya, sehingga nanti 500 juta dikurang 25 juta ini harus teman-teman kalikan 4. Ya, sehingga kalau kita contoh pada metode garis lurus ya, maka biaya penyusunan per tahunnya teman-teman bisa mempertimbangkan ya C minus S dibagi dengan N. Mengapa di sini 2 miliar ya? Karena di sini 500 juta ini adalah per unit ya, sementara yang dibeli adalah 4 unit. Sehingga teman-teman harus kalikan 500 juta dikalikan dengan 4. Sehingga di sini 2 miliar. Begitupun dengan nilai sisanya ya, nilai residunya itu adalah 25 juta. Ya, teman-teman harus kalikan dulu dengan jumlah unitnya yaitu 4 sehingga teman-teman dapat di sini 100 juta. Dengan demikian setiap tahun ya, keempat buah mesin ini akan mengalami penyusutan sebesar 95 juta. Nah, dari sini teman-teman bisa menghitung berapa sih nilai bukunya pada tahun 2027. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dia K-nya adalah 3. Ya, sehingga teman-teman masukkan di sini nilai awal 2 miliar dikurangi dengan 3 dikali dengan nilai penyusutan per tahun atau 95 juta. Sehingga nilai buku tahun 2027 adalah 1 miliar 715 juta. Ya, begitu caranya yang garis lurus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk metode jumlah angka tahun. Sama seperti tadi, kita tahu umur ekonomisnya adalah 20 tahun, sehingga teman-teman bisa menghitung ya berapa sih jumlah tahun dari alat tersebut, yaitu kita tahu jumlah alat, tahunnya adalah 210 ya. Ini teman-teman boleh menghitung secara manual ya, akan tetapi karena jumlahnya cukup banyak 20 tahun, teman-teman harus menambahkan ya 1 plus 2 plus 3 seterusnya sampai dengan plus 20 atau teman-teman bisa menggunakan formula ini ya, sehingga hasilnya teman-teman akan peroleh di angka 210 ya. Kemudian yang kedua teman-teman hitung nilai RK-nya yaitu dari K1 sampai dengan K3 ya. Kemudian teman-teman menghitung nilai DK-nya atau akumulasi penyusutannya, dan yang terakhir teman-teman menghitung BK-nya. Nah, cara gampangnya setiap menggunakan metode ini teman-teman buatlah tabel. Ya, jadi di tabel pertama berarti penyusutannya tidak ada 0. Ya, penyusutan akumulasi berarti 0. Nilai bukunya berarti masih nilai awal yaitu 2 miliar. Ya, terus teman-teman hitung penyusutan di tahun pertama ya. Jangan lupa di sini minus 1 ya. Kemudian di sini minus 2 dan di sini minus 3. Dikali dengan apa? Total penyusutannya ya, atau nilai penyusutan totalnya ya, yaitu apa? C dikurangin dengan S ya. Sehingga teman-teman memperoleh di sini 1,9 miliar ya. Jadi teman-teman bisa menghitung, oh pada tahun pertama nilai penyusutannya adalah 180 juta. Tahun kedua 171, tahun ketiga adalah 162 juta. Sehingga akumulasinya teman-teman tinggal menambahkan saja ya. Ini pertama, terus ini ditambah dengan 171, ini ditambah dengan 162. Nah, sehingga nilai bukunya itu teman-teman tinggal kurangkan saja ya, sehingga pada tahun ketiga nilai bukunya itu adalah 2 miliar dikurang dengan 515 juta ya, sehingga nilai buku tahun ketiganya adalah sekitar 1,484 miliar. Ya, itu ya teman-teman, begitu caranya untuk metode jumlah angka tahun. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adalah obligasi. Ya, di sini kita hanya akan membahas dua metode. Nah, sebenarnya di sini masih banyak ya jenis obligasi, tidak hanya berbunga dan tak berbunga, ada juga obligasi yang dapat ditarik, ya, kemudian jenis obligasi lainnya, ya. Akan tetapi di sini kita hanya fokus kepada dua metode atau dua jenis obligasi, yaitu obligasi berbunga dan obligasi tidak berbunga. Oke, sekarang kita lihat di sini apa sih itu obligasi ya? Gampangnya obligasi itu adalah surat utang jangka menengah sampai dengan jangka panjang yang dapat dipindah tangankan. Ya, ini saya ambil dari Bursa Efek Indonesia. Artinya apa? Obligasi ini ya, surat utang ini ya, berbeda dengan surat utang bank ya. Kalau utang bank teman-teman nggak bisa pindah tangankan. Ya, kalau teman-teman berhutang kepada bank, maka teman-teman yang berkewajiban untuk melunasi utang tersebut. Ya, atau teman-teman menghutang memberikan pinjaman kepada bank, contoh deposito ya, teman-teman berarti kan meminjamkan uang teman-teman kepada bank ya, itu tidak bisa dipindah tangankan, hanya teman-teman yang bisa mencairkan surat utang tersebut
Ya, sementara obligasi teman-teman bisa pindah tangankan atau bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Ya, sehingga nanti surat utang ini ya teman-teman bisa pegang terus sampai jatuh tempo atau bisa di tengah-tengah teman-teman jual. Ya, sehingga teman-teman penting untuk menentukan berapa sih nilai wajar dari sebuah obligasi. Ya. Nah, obligasi ini gampangnya itu berisi janji ya dari pihak yang menerbitkan obligasi tersebut ya untuk membayar imbalan ya. Imbalan ini dalam bentuk kupon atau dalam bentuk lainnya ya untuk dan melunasi pokok utangnya. Ya, jadi ketika teman-teman membeli obligasi, ya teman-teman akan menerima dua hal. Yang pertama, teman-teman akan menerima imbalannya ya, entah itu dalam bentuk bunga atau entah itu dalam bentuk diskon ya. Dan yang kedua adalah teman-teman akan menerima pokok utang yang teman-teman pinjamkan. Ya, ini akan tetapi teman-teman harus perhatikan pada obligasi di sini ada waktu yang ditentukan ya atau time to maturity ya, waktu jatuh tempo ya entah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Oke. Nah, obligasi ini bisa diterbitkan oleh dua belah pihak. Yang pertama itu adalah korporasi ataupun negara. Ya, jadi contoh misalkan kita lihat Indofood ya, Indofood juga menerbitkan obligasi. Teman-teman bisa beli obligasi tersebut, itu masuknya ke obligasi korporasi. Nah, negara kita ya, contoh Indonesia itu juga menerbitkan surat utang ya, disebut misalkan surat utang negara ya atau sukuk ya ada juga. Nah, itu semua adalah bagian dari obligasi. Oke, nah masing-masing itu memiliki return atau memiliki kupon atau memiliki imbal hasil atau diskon yang beda-beda ya tergantung dari resiko mereka. Ya, semakin berisiko misalkan kita melihat korporasi ya, semakin berisiko korporasi mereka akan memberi imbalan yang lebih besar. Ya, begitupun dengan negara. Semakin berisiko negara tersebut maka imbal hasilnya akan semakin besar. Ya. Nah, di sini teman-teman diminta nanti akan menentukan berapa sih harga wajar dari obligasi tersebut. Ya, gampangnya harga wajar itu adalah nilai dari arus kas yang akan diharapkan dari obligasi di masa depan. Ya, jadi contohnya kalau teman-teman lihat di sini, ini saya ambil lagi dari Bursa Efek Indonesia, bahwa obligasi dia punya jatuh tempo yang jelas. Ya, umumnya dia punya kupon dan bunga, ya, kecuali yang zero kupon ya. Kemudian dia apa namanya punya tidak punya imbal hasil ya atau nisbah ya atau bagi hasil ya itu dia tidak punya. Tetapi jenis obligasi sukuk itu punya. Ya, kenapa? Karena dia adalah obligasi syariah. Ya, kemudian dia tidak memiliki dividen ya, baik obligasi maupun sukuk. Ya, kemudian mereka memiliki potensi capital gain ya. Kenapa? Karena tadi teman-teman bisa menjual ini di pasar sekunder. Ya, sehingga kalau permintaan akan obligasi tersebut meningkat, harganya akan meningkat di pasar sekunder. Kemudian dia ada jaminan negara ya untuk yang SBN. Ya, kemudian ada perdagangannya di pasar sekunder dan juga ada buyer yang akan membeli di pasar sekunder ya atau investor lain yang akan membelikan obligasi tersebut di pasar sekunder. Nah, sekarang kita masuk ke obligasi berbunga. Apa sih itu obligasi berbunga? Ya, gampangnya dia obligasi yang memberikan imbalan berupa kupon atau bunga setiap periode. Ya, bisa setiap tahun, bisa setiap semester, bisa setiap triwulan, tergantung dari kesepakatan yang dikeluarkan oleh penawar atau pihak yang menawarkan obligasi tersebut. Ya, sehingga harga wajar di sini dapat menghitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Ya, di sini ada dua metode pilihan. Ya, teman-teman boleh menggunakan opsi yang di atas ini, ya, atau teman-teman menggunakan opsi perhitungan yang di bawah. Nah, keduanya akan memberikan hasil yang sama. Ya, di sini yang teman-teman perlu pertimbangkan adalah nilai F atau nilai nominal atau nilai par ya, sorry ini nilai par dari obligasi tersebut. Kemudian yang teman-teman perhitungkan juga adalah nilai C-nya ya untuk kupon, yaitu C itu apa? Yaitu tingkat bunga ya. Kemudian adalah C besar yaitu pembayaran bunga per periode ya. Kemudian adalah I atau yield per periode, N dan juga harga wajar dari obligasi yang kita cari. Ya. Nah, ya sementara untuk obligasi tidak berbunga ya mereka tidak memberikan pembayaran bunga ya secara berkala ya sampai dengan jatuh tempo. Nah, dengan demikian biasanya obligasi ini akan diperdagangkan dengan harga diskon ya dari nilai nominalnya. Contoh misalkan
nilai nominal dari obligasi tidak berbunga adalah 1 miliar gitu ya. Maka dia biasanya akan ditawarkan kepada Anda di harga misalkan karena dia jatuh temponya 20 tahun ditawarkan di angka 400 juta. Ya, sehingga dia dijualkan dengan diskon atau lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya. Ya. Nah, akan tetapi teman-teman tidak menerima bunga secara berkala akan utang tersebut ya atau obligasi tersebut. Ya, sehingga di sini teman-teman gampang saja formulanya itu teman-teman bisa menghitung menggunakan nilai nominal dibagi dengan 1 plus I ya atau yield per periode atau return per periode atau tingkat diskon ya per periode dipangkat dengan N ya. Jadi semakin panjang N-nya maka nilainya akan semakin turun. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalkan ada sebuah obligasi korporat ya, dia punya nilai nominal di angka 200 juta dengan bunga sebesar 5% per annum atau per tahun ya, yang dibayar setiap tahunnya ya, yang akan jatuh tempo dalam waktu 10 tahun. Pertanyaannya, berapakah nilai wajar obligasi jika diharapkan yield sebesar 10%? Ya, ini siapa yang mengharapkan? Yang mengharapkan adalah investor. Ya, tentunya adalah investor. Sehingga nilai wajar obligasi setiap investor itu akan berbeda-beda. Ya, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ya, oke, pada soal ini biasanya umumnya akan dikasih. Tetapi pada dunia nyata, ketika teman-teman perhitungan obligasi, teman-teman harus punya ya acuan teman-teman di dalam perhitungan tersebut. Ya, berapakah yield yang teman-teman ingin pertimbangkan? Ya, biasanya berdasarkan apa? Biasanya didasarkan dari contoh misalkan tingkat inflasi atau tingkat suku bunga. Ya, nah itu menjadi dasar dalam menentukan berapa sih yield yang tepat. Nah, sehingga kalau teman-teman lihat di sini dia punya nilai nominal atau nilai par tadi adalah 200 juta, ya. Tingkat dengan bunga kupon atau C kecil tadi adalah 5% per tahun ya dan dia dibayarkannya secara annually. Ya, sementara jatuh temponya atau N-nya adalah 10 tahun. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat, oh dia ada bunganya ya. Dia ada bunganya sebesar 5%, berarti dia sudah pasti disebut sebagai obligasi berbunga. Ya, sehingga teman-teman bisa menentukan ya, apa aja sih informasi yang diketahui. Pertama tadi nilai F-nya ya atau nilai par-nya 200 juta. Teman-teman juga bisa mencari nilai C-nya ya atau nilai pemasukannya setiap atau nilai cash flow-nya, cash inflow-nya setiap tahun yaitu dengan kupon dikalikan dengan nilai par-nya yaitu 5% dikalikan dengan 200 juta ya sehingga teman-teman punya nilai kupon ya berdasarkan nilai bunga tersebut yaitu di angka 10 juta per tahun. Oke, kemudian teman-teman tahu N-nya adalah 10 tahun dan yang terakhir teman-teman tahu berapa sih nilai I-nya atau yield-nya tadi yaitu adalah 10%. Sehingga dari sini teman-teman bisa menghitung nilai wajarnya menggunakan persamaan ini. Ya, sehingga kita bisa masukkan di sini angka-angkanya ya. Tadi kita tahu I-nya 10% ya. Di bawah I-nya juga 10% dan jangan lupa di sini ada minus N ya. Berarti minus 10 ya. Kita masukkan nilai C-nya atau kuponnya tadi setiap tahun kita akan terima 10 juta, masukkan di sini 10 juta. Kemudian ditambah dengan nilai par-nya ya dibagi dengan 1 plus 10% pangkat 10. Ya. Nah, dalam perhitungan, nah teman-teman harus hati-hati ya. Ini seringkali mahasiswa salah mengurutkannya sehingga nanti hasilnya itu tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sesungguhnya atau kita bisa katakan error di dalam perhitungan. Sehingga teman-teman harus perhitungkan itu ya di setiap kali ada persamaan, contoh seperti ini, teman-teman harus perhitungkan yang pertama yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, contoh seperti ini. Ya, teman-teman dihitungkan dulu 1 plus 10% dipangkatkan dulu minus 10 sehingga di sini ada di angka 0,3855. Ya. Nanti begitu pun dengan yang bagian sini ya. Teman-teman perhitungkan terlebih dahulu ya sehingga teman-teman dapat di sini nilai 2,59. Ya, kemudian setelah teman-teman dapat ya yang dalam kurung ini teman-teman selesaikan dulu ya. Teman-teman selesaikan dulu yang dalam kurung ya sehingga teman-teman dapat angka ini ya 0,6145 atau 1 minus 0,38. Ya, yang ini yang kanan teman-teman bisa selesaikan sehingga teman-teman dapat di angka 77 juta. Ya, setelah itu teman-teman selesaikan lagi ya, masukkan lagi di sini 6 juta, teman-teman kalikan dulu yang atasnya. Ya, jadi kalau teman-teman ada pembagian seperti ini, ada pembilang dan penyebut, teman-teman selesaikan dulu pembilangnya ya, baru penyebutnya teman-teman selesaikan.
Ya, teman-teman masukkan di sini angkanya 6 juta, kemudian dibagi dengan 10%, sehingga teman-teman dapat 61 juta. Baru yang terakhir adalah penambahan ataupun pengurangan, itu dilakukan di bagian terakhir. Ya, sehingga harga wajarnya atau nilai wajar dari obligasi tersebut adalah 138 juta 554.328 rupiah. Ya, begitu step untuk pengerjaannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang lebih advance. Contoh di sini ada dua obligasi. Ya, yang pertama obligasi PT ABC dengan nilai nominal sebesar 100 juta, ya, bunganya itu adalah 6% per annum yang dibayar setiap 6 bulan, akan tetapi dia adalah semi annually. Ya, kenapa? Karena tadi dibayar setiap 6 bulan, bukan setiap tahun. Kemudian akan jatuh tempo dalam waktu 10 tahun. Nah, dengan demikian kalau teman-teman lihat di sini gampangnya, di sini ada kata kuncinya yaitu bunga. Ya, sehingga kita bisa katakan ini adalah obligasi berbunga. Ya, dengan demikian dia memiliki kupon. Nah, sementara yang kedua adalah obligasi tak berbunga atau zero coupon bond. Ya, dengan nilai nominal 200 juta dan jatuh tempo pada 10 tahun. Ya, ditanya adalah berapakah nilai wajar untuk masing-masing obligasi jika tingkat pengembalian yang diharapkan atau yieldnya itu adalah 10%. Sehingga teman-teman bisa hitung satu-satu. Yang pertama tadi PT ABC, ya, udah jelas obligasi berbunga karena dia punya bunga. Berarti teman-teman masukkan angkanya, ya, teman-teman bisa menghitung berapa sih nilai kuponnya. Ya, kuponnya adalah bunga dikali dengan nilai parnya, yaitu teman-teman dapat di angka 3 juta. Nah, jangan lupa kupon tersebut kenapa di angka yang teman-teman gunakan 3%, padahal tadi di soal 6%. Ya, kenapa? Karena tadi kita sudah lihat bahwa soal ini mengatakan bahwa kupon berbunganya, pembagian kupon dilakukan setiap 6 bulan sekali atau semi annually. Ya, sehingga 6% ini teman-teman itu adalah J2. Ya, sehingga teman-teman harus perhitungkan dulu C sama dengan J2 atau nilai kupon per semester. Ya, sehingga teman-teman harus bagikan dia dengan 2 sehingga nilainya adalah 3%. Baru teman-teman kalikan di sini 3% dikali dengan 1 mili 100 juta yaitu 3 juta. Ya, begitupun dengan N-nya, ya, teman-teman tadi N-nya adalah dalam bentuk tahun, 10 tahun, sehingga teman-teman harus ubah dulu menjadi semester. Berarti 10 tahun dikali 2 yaitu 20 semester. Ya, dan terakhir adalah yield-nya. Ya, jangan lupa yield juga tadi adalah 10% per annum atau per tahun. Sehingga teman-teman harus ubah dulu menjadi per semester yaitu di angka 5%. Nah, setelah teman-teman sudah melakukan perhitungan ini, ya, atau dasar-dasar angka-angka yang teman-teman gunakan untuk perhitungan, teman-teman bisa menghitung nilai wajarnya. Ya, teman-teman tinggal masukkan saja angka-angkanya ini, ya. Nah, jangan lupa perhitungan stepnya mengikuti yang tadi di awal, ya. Teman-teman selesaikan dulu yang di dalam penambahan terlebih dulu yang ada di dalam kurung, ya. Teman-teman selesaikan dulu, terus teman-teman pangkatkan dulu, ya. Kemudian 1 minus ini, ya, hasil perhitungan ini. Kemudian teman-teman kalikan dulu dengan 3 juta dan dibagi 5%. Dan yang kanan teman-teman selesaikan terlebih dahulu dan baru dijumlah. Ya, sehingga apa? Kalau teman-teman nanti masukkan ke dalam kalkulator, dia tidak bingung di dalam perhitungannya. Atau kalau teman-teman mau langsung, ya, teman-teman tambahkan, ya, di sini teman-teman tambahkan dalam kurung. Ya, di sini juga teman-teman tambahkan dalam kurung. Ya, tujuannya apa? Agar kalkulator nanti tidak bingung di dalam perhitungannya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang PT CBA, ya, atau obligasi tidak berbunga atau zero coupon bond. Ya, tadi kita sudah tahu informasinya, ada nilai parnya, ada nilai N-nya, ada I-nya adalah 10% setiap tahun, ya. Nah, karena dia tidak membagikan kupon sehingga teman-teman tidak perlu menghitung tadi nilai C-nya, ya, atau kuponnya. Nah, kemudian teman-teman langsung saja menghitung nilai wajarnya. Tadi kita tahu formulanya adalah nilai par dibagi dengan 1 plus yield pangkat N, ya, sehingga teman-teman langsung bisa menghitung, oh ternyata nilai harga wajarnya di angka 77.108. Oke, sama seperti tadi, ya, teman-teman selesaikan dulu yang bagian bawahnya, kemudian baru teman-teman bagi, ya, untuk mempermudah perhitungan. Oke, sekarang kita masuk ke penilaian saham. Ya, materi yang ketiga penilaian saham, ya. Di sini sekali lagi ada banyak jenis dari saham, ya, kan, tetapi di sini saya akan mengambil 4 contoh, yaitu saham yang tidak membagikan dividen, saham dengan dividen tak berpola, ya, kemudian saham dengan pertumbuhan konstan dan saham dengan pertumbuhan supernormal. Ya,
Apa sih itu saham ya? Saham itu sama seperti tadi obligasi ya, surat berharga kategorinya. Ya, tetapi bedanya di sini teman-teman tidak meminjamkan, tetapi teman-teman membeli kepemilikan pada sebuah perusahaan. Ya, sehingga kalau teman-teman punya saham Indofood katakanlah sebesar misalkan teman-teman punya 1000 lot gitu ya. Nah, berarti dengan kata lain teman-teman memiliki kepemilikan kecil atas PT Indofood. Ya. Nah, sehingga perusahaan yang menerbitkan saham ya pada proses IPO atau pada pasar primer itu dia tujuannya adalah untuk mendapatkan dana. Ya, dana tadi ya sehingga gampangnya perusahaan itu menjual sedikit ya dari kepemilikan perusahaan itu untuk memperoleh dana. Ya, entah itu untuk investasi, entah itu untuk membayar hutang dan lain sebagainya. Ya, kan tetapi yang tadinya misalkan contoh Indofood itu hanya dimiliki satu orang, ya sekarang karena dia sudah menerbitkan sahamnya di pasar modal, ya uh, Indofood itu jadi dimiliki oleh banyak orang. Ya, nah itu contoh dari saham. Nah, harga saham itu berfluktuasi ya setiap hari. Berdasarkan apa? Berdasarkan supply and demand. Ya, berdasarkan penawaran dan permintaan. Ya, sehingga kalau teman-teman lihat misalkan saham Indofood ya atau saham BCA itu setiap hari, setiap waktu itu akan berubah. Ya, kenapa? Karena diperdagangkan di pasar sekunder. Siapa yang memperdagangkannya? Yaitu Bursa Efek Indonesia melalui broker. Ya, apa itu broker? Yaitu adalah mereka yang ditugaskan untuk atau mereka yang memiliki hak untuk memperdagangkan saham. Contohnya misalkan Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, ya, Indo Premier ya, misalnya dan lainnya dan lain banyak ya brokernya. Teman-teman bisa memperdagangkan saham di sana. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini perbedaannya apa sih dengan obligasi ya? Saham itu tidak memiliki jatuh tempo ya. Kenapa? Karena itu bukan utang tetapi kepemilikan. Ya, selama perusahaan itu masih berdiri, maka saham itu akan tetap ada. Ya, kemudian yang kedua, dia tidak memiliki kupon ya. Artinya apa? Teman-teman tidak akan menerima bunga ya kalau teman-teman memegang saham tertentu. Ya. Nah, kemudian dia imbal hasil juga tidak ada ya. Sekarang cuman ada saham syariah ya, itu sistemnya imbal hasil. Dia berbedanya hanya di dividennya saja. Ya. Nah, kemudian dia memiliki dividen ya yang akan diberikan setiap periode. Ya, kemudian dia ada potensi capital gain ya, apakah harga saham yang itu di pasar sekunder naik atau turun tadi berdasarkan supply and demand. Ya, kemudian untuk jaminan dia tidak ada untuk sukuknya ya SBN, kemudian dia tidak ada stand buyer di pasar sekunder. Ya, artinya apa? Segala sesuatunya itu hanya diperhitungkan berdasarkan supply and demand. Ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ini contohnya ya. Ini adalah saham yang tidak membagikan dividen ya. Artinya tadi meskipun saham konsepnya dia membagikan dividen setiap tahun ya, perusahaan yang memberikan saham bisa memilih untuk tidak membagikan dividen ya, tetapi dia akan memberikan keuntungan kepada pemegang saham melalui capital gain. Ini contohnya ya, kita lihat di sini ini saham Amazon ya. Amazon sendiri dia mulai ditransaksikan atau mulai terbitkan, diperjualbelikan di pasar sekunder itu tahun 1997. Ya, dulu itu harganya masih di angka 0,08 dolar ya per lembar sahamnya. Ya, akan tetapi sekarang kalau teman-teman lihat dia di angka 227,46 dolar per lembar sahamnya. Ya, yang artinya selama berapa puluh tahun ini ya mereka sudah mengalami kenaikan sebesar 186.533% ya sehingga dia memberikan capital gain ya. Jadi sesuai dengan konsep di awal tadi meskipun mereka tidak membagikan dividen ya harga saham mereka itu cenderung akan selalu naik ya karena dia akan memberikan keuntungannya dalam capital gain ya. Contoh lainnya ini ada Tesla ya. Tesla juga tidak membagikan dividen ya sampai sekarang mereka tidak membagikan dividen ya akan tetapi mereka memberikan keuntungan kepada pemegang saham melalui capital gain ya sehingga harga sahamnya dia akan cenderung naik terus setiap periode waktu ya. Kalau Tesla teman-teman lihat di sini dia dari dipasarkan di pasar sekunder pada tahun 2010 atau sejak IPO di 2010 ya dia sudah naik sekitar 34.000% ya.
Sehingga nilainya, value dari saham tersebut sudah naik secara signifikan dari yang sebelumnya ada di angka sekitar 1,33 dolar per lembar saham, sekarang menjadi 436 dolar per lembar saham. Ya, nah pertanyaannya apakah saham yang tidak bisa membagikan dividen bisa merubah strateginya dengan membagikan dividen? Jawabannya adalah bisa. Ya, contohnya kalau teman-teman nanti bisa pelajari di luar itu adalah Meta. Ya, Meta atau dulunya Facebook, mereka itu dulu tidak membagikan dividen. Ya kan, tetapi sekarang mereka membagikan dividen sejak 2024. Ya, mengapa demikian? Ya, perubahan strategi dari perusahaan tersebut. Ya, atau mereka merasa capital gain ini sudah tidak mampu lagi mendorong nilai sahamnya, sehingga mereka harus membagikan dividen. Ya. Jadi alasannya itu bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, nanti teman-teman bisa pelajari hal tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih cara menentukan harga wajar ya dari saham-saham yang tidak membagikan dividen? Ya, maka teman-teman di sini gampang saja ya, teman-teman bisa menentukannya melalui prediksi. Ya, prediksi apa harga saham pada tahun yang akan datang. Ya, sehingga di sini kemampuan atau ketepatan teman-teman untuk memprediksi harga saham di masa depan itu akan sangat menentukan apakah teman-teman memutuskan untuk membeli atau tidak membeli, ya, atau teman-teman dalam menentukan harga wajar saat ini. Ya, kenapa? Karena kita lihat tadi di sini saya sudah katakan ya, mereka tidak membagikan dividen ya, sehingga teman-teman hanya bisa, contoh misalkan teman-teman tahun 2020, teman-teman harus memprediksi berapa sih harga sahamnya, misalkan teman-teman mau memegang itu sampai 2022. Ya, teman-teman harus bisa memprediksi. Sehingga kalau di sini teman-teman memprediksinya salah, ya, maka harga wajarnya itu pun akan salah. Ya, sehingga di sini akan sangat dipengaruhi penilaian pribadi dari teman-teman. Ya, sekarang kita masuk ke saham yang tidak berpola. Ya, artinya apa? Saham tidak berpola, perusahaan itu akan membagikan dividen setiap tahun itu akan berbeda-beda. Ya, contoh pada tahun pertama dia membagikan dividen 100, pada tahun kedua dia membagikan dividen 50, tahun ketiga dia membagikan dividen 80 dan seterusnya. Ya. Nah, itu dia masuknya ke tidak berpola. Nah, karena dia tidak berpola, teman-teman tidak bisa menghitung secara langsung seperti pada di sini. Ya, teman-teman harus menghitung nilai dividennya satu-satu ya. Kenapa? Karena dia tidak berpola ya, entah itu 5 tahun, entah 10 tahun tergantung dari perhitungan teman-teman. Dan jangan lupa setelah teman-teman memperhitungkan dividennya ya, ini K ini apa? K ini adalah apa? Tingkat diskonnya atau required return yang teman-teman inginkan ya. Kemudian teman-teman harus menambahkan dia dengan nilai PN ya, atau harga saham pada periode M ya. Nah, ini dibagi juga dengan K-nya ya, sehingga teman-teman bisa menentukan berapa sih harga wajar saham untuk dividen yang tidak berpola. Ya. Nah, pertanyaannya, Pak, gimana sih saya menentukan PN? Pak, gimana sih kita menentukan nilai PN ini yang gampangnya? Yang gampangnya adalah teman-teman menggunakan data historis. Ya, data historis contoh misalkan 5 tahun sebelumnya ya, itu teman-teman bisa trenkan ya, trenkan analisis ya, sehingga teman-teman bisa menentukan berapa sih nilai PN-nya. Ya. Nah, kemudian ada yang dengan pertumbuhan konstan. Artinya apa? Saham ini memiliki growth. Ya, sehingga teman-teman masukkan di sini nilai growth-nya. Ya. Sehingga tingkat diskonto tadi atau required return yang teman-teman inginkan itu akan dikurangkan dengan nilai growth-nya. Ya, sehingga dia akan ditentukan dari growth-nya. Ya, begitupun nanti untuk perhitungan dividen. Oh, pada tahun pertama itu berarti adalah dividen pada tahun ini ditambah dengan 1 plus growth, dikali dengan 1 plus growth. Ya, dan seterusnya nanti D2, D3 dan seterusnya seperti itu. Itu kalau pertumbuhannya konstan. Ya. Kemudian kalau misalkan pertumbuhannya supernormal, artinya apa sih supernormal? Pada periode tertentu saham ini membagikan dividen dengan jumlah sangat besar. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan nilai perusahaan di awal tahun. Ya, contoh misalkan pada 3 tahun pertama saham Indofood dia membagikan dividen sebesar 20%. Ya, kemudian nanti setelah 3 tahun dia kembali normal, contoh 5% setiap tahun dan itu periode selalu sama. Nah, sehingga itu disebut sebagai saham dengan pertumbuhan tetapi sistemnya adalah supernormal. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ini sama seperti tadi ya, dengan metode yang awal kita mesti hitung dulu ini adalah yang supernormalnya, sementara ini adalah pertumbuhan yang anormalnya.
Ya, sehingga teman-teman harus mempertimbangkan berapa sih PM-nya ya pada kondisi dia normal ya. Kemudian teman-teman harus menghitung juga nilai K-nya ya, atau mempertimbangkan nilai K-nya atau required return yang diharapkan ya. Atau di sini ada dua persamaannya, teman-teman bisa menggunakan persamaan yang kedua ya. Nah, mana cara yang teman-teman mau gunakan itu kembali lagi kepada preferensi kalian ya, mana yang menurut kalian yang lebih mudah ya, menurut kalian ya, karena masing-masing orang berbeda-beda. Oke. Nah, ini adalah penjelasannya ya, sehingga kita sekarang langsung masuk saja kepada latihan soalnya. Contoh di sini ada saham ABCD ya, diproyeksikan akan membagikan dividen sebesar 80 setahun lagi, artinya D1-nya sama dengan 80, kemudian 2 tahun lagi 120 atau D2-nya 120 dan D3-nya 150. Ya, jika saham ini 3 tahun lagi diperkirakan harganya di angka 2000 ya, dan investor mengharapkan return atau yield tadi ya sebesar 10%, berarti tingkat diskonnya atau K sama dengan 10%, teman-teman disuruh hitung berapa sih harga wajar dari saham tersebut. Nah, dengan demikian karena kita lihat tadi ya di awal adalah 80, kedua 120, ketiga 180, mereka tidak memiliki pola yang sama. Artinya apa? Ini dikategorikan sebagai saham dengan dividen tidak berpola. Ya, sehingga teman-teman bisa menentukan informasinya yang tadi diketahui ya, yang saya sampaikan. Ya, untuk D1, D2, D3, kemudian P3 ya, atau harga di tahun ketiga tadi dengan K-nya ya, atau tingkat diskon atau return yang diharapkan. Ya, sehingga teman-teman bisa menghitungnya ya, teman-teman masukkan nilai PO-nya ya, nilai-nilainya tadi, sorry ya, dari D1, D2, D3 dan seterusnya. Ya, sehingga teman-teman bisa menghitung berapa sih nilai saat ini dari harga saham tersebut, sehingga teman-teman lihat oh harga saham ini atau nilai wajarnya ada di angka 1.787 rupiah, sehingga ini nanti menjadi pertimbangan dari teman-teman apakah teman-teman ingin membeli saham tersebut apa tidak ya di angka nilai wajarnya. Oke, lanjut. Contoh yang kedua kita lihat ya, misalkan ini ada saham perusahaan A ya, diproyeksikan oleh banyak ahli akan membagikan dividen sebesar 800 pada akhir tahun ini ya. Kemudian dividen artinya apa? Ini D0 ya, ada D0-nya ya. Teman-teman perhatikan pada soal yang di awal tadi ya, dia membagikan dividen sebesar 80 di setahun lagi, artinya dia D1 ya, 1 tahun lagi. Ya, sementara di sini yang soal kedua ya, dia adalah membagikan dividen 800 pada akhir tahun ini, artinya D0 ya, masih perhitungan di awal di D0 ya. Kemudian dia diperkirakan akan meningkat sebesar 20% atau jumlah dividennya akan naik sebesar 20% selama 2 tahun pertama dan seterusnya akan bertumbuh konstan sebesar 5%. Ya, jadi kalau teman-teman mau menghitung nilai wajarnya dengan tingkat yield atau K sama dengan 10%, bagaimana sih caranya? Ya, kita tahu bahwa ini masuk ke dalam kategori super normal. Ya, kenapa? Karena pada 2 tahun awal dia tumbuh sebesar 20% dividennya, sementara pada tahun setelahnya dia akan tumbuh konstan di angka 5%. Ya, sehingga teman-teman bisa menentukan apa sih informasi yang ada ya. Tadi kita tahu D0-nya adalah 800. Ya, growth supernormalnya adalah 20%, sementara growth biasanya adalah 5%, N untuk supernormalnya adalah 2 tahun dan K-nya adalah 10%. Ya, sehingga teman-teman bisa menentukan harga wajarnya ya. Teman-teman bisa masukkan ya ke persamaan ini ya, berarti teman-teman tentukan dulu berapa sih nilai D1 ya, D2, D3 dan P2-nya ya. Buat apa kita nyari D3, Pak? Padahal di sini cuma ada D2 ya. D3 itu kita perlu gunakan untuk menghitung nilai P2. Ya, kenapa? Karena kita tahu tadi rumus PN itu adalah DN plus 1 ya, dibagi dengan K dikurangi dengan G atau dibagi dengan return ya, yield return tadi dikurangi dengan growth-nya. Ya, sehingga kita bisa mencari P2-nya. Ya, kalau teman-teman nggak cari D3, maka teman-teman tidak akan bisa mencari P2-nya. Nah, ini seterusnya ya, kalau misalkan nanti di sini ternyata dia supernormalnya bukan 2 tahun tetapi dia 3 tahun, berarti di sini N-nya 3 ya, maka teman-teman harus mencari sampai D4 sehingga teman-teman bisa mencari P3 ya, begitu seterusnya ya, sehingga dari sini teman-teman bisa memperhitungkan berapa sih nilai D1, D2, D3 dan P2-nya. Nah, kalau teman-teman sudah dapat, teman-teman tinggal masukkan ke persamaan yang di atas ini ya, sehingga teman-teman masukkan di sini 800 D0-nya ya,
ini D2-nya 960, ini D3-nya 1000, D2-nya adalah 1152, kemudian teman-teman masukkan nilai P2-nya di angka 24.000 ya. Nah, sehingga teman-teman dapat nilai wajarnya itu ada di angka 22.625. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa pada yang di sini di perhitungan ini ya 800 ini dimasukkan ya, ada D0 di sini, padahal pada soal sebelumnya tidak ada D0 di sini. Ya, ini teman-teman lihat ya bahwa mereka ini punya dua soal yang berbeda. Ya, pada soal yang pertama di sini ya tingkat dividennya itu yang dipertimbangkan mulai dari setahun lagi, artinya dia D1. Dia tidak punya D0 di sini. Sehingga D0 tidak dipertimbangkan pada perhitungan ini. Sementara pada perhitungan kedua, kita tahu bahwa dia akan membagikan dividen pada akhir tahun ini. Artinya dividen tersebut belum diterima dan akan diterima pada akhir tahun. Ya, yang artinya pada posisi D0 itu harus kita perhitungkan. Kenapa? Karena itu juga merupakan cash inflow. Ya, akan tetapi pada tahun N ke-0 ya, sehingga kita ada D0 di sini. Itu cara untuk menghitung nilai wajarnya. Oke, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya yaitu falas ya. Nah, di sini teman-teman hanya perlu mempelajari satu yaitu bagaimana sih investasi pada falas ya atau valuta asing. Nah, falas sendiri itu biasanya juga dikenal sebagai foreign exchange atau forex ya. Itu adalah konversi mata uang ya yang digunakan dalam perdagangan atau transaksi internasional. Jadi misalkan contoh teman-teman ingin membeli barang dari Amerika ya, maka teman-teman akan membayarnya dalam bentuk dolar ya. Sehingga teman-teman perhitungan konversi ya terkait dengan nanti ada apresiasi, depresiasi ya, itu tuh harus diperhitungkan. Ya, kemudian falas itu diperdagangkan secara global ya melalui pasar falas atau forex market. Ya, biasanya melakukan siapa? Perbankan ya. Jadi bisa ya. Jadi misalkan teman-teman ingin melakukan pembayaran di US ya, teman-teman silakan datang saja ke bank ya. Silakan datang ke bank, terus teman-teman nanti sampaikan datanya, informasinya apa, bank penerimanya siapa yang ada di US, sehingga nanti bisa ditransfer dari sini ya menggunakan mata uang saat itu atau spot rate ya. Kemudian bisa juga teman-teman lakukan secara mandiri melalui internet banking, itu juga bisa ya. Nanti silakan kalau teman-teman misalkan sudah praktek ya, mungkin besok teman-teman melakukan bisnis impor ekspor, maka teman-teman akan sangat membutuhkan forex market ini. Nah, ini contohnya ya dari pergerakan forex market ya. Kalau teman-teman lihat ini ya selama 5 tahun terakhir ya, bahwa harga dolar itu menguat terhadap rupiah ya, sehingga dia selama 5 tahun terakhir dia sudah naik sampai dengan 14,83% ya, atau yang waktu itu di bulan Desember tahun 2019 harganya masih di angka 14.000 atau 13.900, sekarang harganya sudah sampai 16.000 ya. Kemudian kalau teman-teman lihat untuk Jepang ya, untuk periode tahun yang sama untuk 5 tahun itu justru turun 18%, sementara untuk euro itu naik 8%. Artinya apa? Di sini ada perubahan harga. Kalau teman-teman dulu beli dolar ya, sekarang nilai dolar teman-teman harganya lebih mahal. Ya, artinya teman-teman punya keuntungan sebesar 15% ya. Kalau teman-teman belinya 5 tahun yang lalu. Nah, sementara kalau teman-teman belinya mata uang Jepang yen, maka teman-teman justru akan merugi sebesar 18%. Artinya apa? Dengan adanya keuntungan dan kerugian ini, falas atau nilai uang ini atau forex ini bisa diperdagangkan sebagai aset investasi. Ya, teman-teman bisa membeli mata uang dolar, contoh ya, kemudian teman-teman keep sampai beberapa waktu, dan kemudian ketika harganya naik atau ada perubahan harga, itu teman-teman exercise atau dijual di pasar ya. Dijualnya di mana ya? Bisa di bank ya, bisa di money exchanger dan lain sebagainya. Oke, sehingga dia masuk ke dalam aset investasi. Nah, oleh karena itu kita perlu menentukan berapa sih nilai investasinya ya. Di sini ada persamaan return bersih dari investasi falas ya. Teman-teman bisa menggunakan persamaan ini yaitu 1 plus RV atau return dalam valuta asing dikali dengan 1 plus apresiasi atau depresiasinya ya minus 1. Ya, kemudian bagaimana Pak cara mencari return falasnya? Ya, return falasnya adalah 1 minus pajak dikalikan dengan bunganya. Ya, ini RV dari mana? Ini RV adalah kalau teman-teman meminjam mata uang asing tersebut, ya,
terus teman-teman investasikan lagi dalam bentuk mata uang asing. Contoh, misalkan teman-teman beli dolar ya, misalkan teman-teman beli 1.000 dolar ya, kemudian duit 1.000 dolar itu nggak teman-teman simpan di rumah ya, nggak teman-teman simpan di box teman-teman, tetapi teman-teman depositokan, misalkan di BCA, di BNI, dan lain sebagainya. Nah, sehingga teman-teman punya return yang disebut sebagai bunga. Nah, nilai itu teman-teman harus pertimbangkan sebagai RV. Ya, kan tetapi kalau teman-teman tidak melakukan itu, ya, tidak teman-teman investasikan dalam bentuk deposito, tetapi teman-teman membeli contoh tadi 1.000 dolar, sehingga teman-teman hanya diuntungkan dari selisih perubahan harga. Atau dengan kata lain, teman-teman hanya diuntungkan dari dia apresiasi atau depresiasi. Oke ya, sampai situ. Sekarang berarti teman-teman untuk menghitung nilai ini, teman-teman juga dituntut untuk menentukan berapa sih persentase dan untuk apresiasi dan depresiasinya, sehingga teman-teman bisa menggunakan persamaan ini. Ya, ini nilai tukar baru dikali dengan nilai tukar lama dibagi dengan nilai tukar lama ya, sehingga teman-teman tahu berapa nilai depresiasinya. Oke. Nah, ini hal yang sama juga berlaku ya untuk ini ya, untuk formula depresiasi ya. Bedanya ini hanya teman-teman bisa nanti tambahkan nilai minus saja. Ya, berarti kalau depresiasi dia adalah minus ya, kalau apresiasi dia adalah positif. Ya, begitu ya untuk apresiasi dan depresiasi. Atau teman-teman bisa menggunakan rumusnya ya, kalau misalkan tidak minus, teman-teman bisa 1 per ya, 1 per nanti nilai tukar baru atau seperti ini saya contohkan. Ya, ini bisa juga nanti depresiasi teman-teman itu kan adalah 1 per ya nilai tukar baru ya, nilai tukar baru ya, dikurangin dengan 1 per nilai tukar lama ya, dibagi dengan 1 per ya nilai tukar lama. Ya, ini boleh diperhitungkan seperti ini. Ya, itu sama dengan depresiasi. Ya, jadi teman-teman boleh pakai persamaan ini, boleh pakai persamaan ini juga, no problem. Oke, itu ya. Sehingga nanti contoh misalkan di sini ya, ini Mirna ya, dia contoh menanamkan dananya dalam deposito US ya, sebanyak 10.000 USD ya, dengan bunga sebesar 4% per annum ya untuk USD ya. Saat dia membuka deposito, harga dolar per USD itu adalah di angka 10.000. Ya, setelah setahun dia mencairkan depositonya pada kurs 11.000. Ya, artinya apa? Artinya mata uang USD itu terapresiasi. Ya, yang tadinya cuma dihargai 10.000 per US, sekarang dihargai 11.000 per US. Nah, sebaliknya mata uang rupiah terdepresiasi karena melemah ya terhadap US. Nah, di sini teman-teman diminta berapa sih return bersih yang diperolehnya jika bunga deposito itu dikenakan pajak sebesar 20%. Ya, sehingga teman-teman bisa menghitung apa? Ya, menghitung nilai RV-nya ya. RV-nya adalah tadi kita tahu 1 minus pajak ya, berarti 1 minus 20% dikalikan dengan bunganya yaitu 40%. Sehingga return dari investasi falas atau deposito falas yang sesungguhnya adalah 3,2%. Oke, setelah teman-teman pertimbangkan, teman-teman bisa menghitung nilai apresiasi atau depresiasinya. Ya. Nah, gampangnya jika nilai tukar meningkat ya pada periode maka terjadi apresiasi, dan sebaliknya jika mata uang menurun itu terjadi depresiasi ya. Nah, tetapi teman-teman perlu perhatikan di sini ya kotasinya ya. Kalau teman-teman lihat di sini ini kotasinya adalah Rp per US. Ya, sehingga kalau teman-teman membaca ini dari 10.000 ke 11.000, US-nya itu terapresiasi, ya, artinya menguat terhadap rupiah, sementara rupiahnya itu terdepresiasi karena dia melemah terhadap US. Ya, sehingga pada kasus ini teman-teman bisa lihat ya nilai apresiasinya. Pak, tadi kalau misalkan di sini dia bisa terapresiasi dan terdepresiasi, kenapa yang diperhitungkan di sini adalah apresiasinya? Kenapa? Karena ya tadi si Mirna ya menabungkan depositonya dalam bentuk dolar ya, sehingga apa, sehingga dia harapannya ya setelah jatuh tempo deposito dia akan menukarkannya kembali ke rupiah ya, sehingga dari sudut mata uang yang dipegang sama Mirna yaitu US itu terapresiasi bukan terdepresiasi, sehingga di sini adalah apresiasi ya, sehingga nilai tukar baru dikurang nilai tukar lama dibagi dengan nilai tukar lama,
Sehingga nilai apresiasinya adalah 10%. Nah, setelah teman-teman dapat nilai RV, teman-teman dapat nilai apresiasi, maka teman-teman bisa menghitung nilai return bersihnya. Yaitu nilai return bersihnya teman-teman tinggal masukkan saja angka-angkanya ya. Nah, jangan lupa ya teman-teman, ini di dalam buku ya, memang dia bentuknya seperti ini, tetapi di sini artinya dikali ya. Jadi teman-teman harus tambahkan nilai kali kalau teman-teman menghitung kalkulator, kalau enggak nanti pasti error ya. Jadi ini juga sama ya, di sini artinya kali ya, di sini dikali ya. Jadi hasilnya kurang lebih adalah 13,52%. Oke, itu untuk return net falas. Nah, contoh lainnya kita lihat di sini. Contoh ini yang lebih advance ya. Jadi misalkan nih Cia ya, dia membuka akun deposito sebesar 12.500 USD ya, dengan nilai investasi awalnya adalah 200 juta. Ya, artinya kalau teman-teman lihat di sini, ini tidak diketahui berapa sih harga mata uang USD, harga rupiah per USD ya, pada saat nilai investasi awal. Ya, teman-teman hanya dikasih tahu rupiahnya dan jumlah depositonya dalam bentuk USD. Ya, sehingga dari sini teman-teman bisa menghitung ya, berapa sih harga ya USD pada saat itu. Yaitu gampangnya gimana? Teman-teman tinggal membagikan 200 juta ini dibagi dengan 12.500. Kenapa? Karena ini adalah nilai depositonya dalam bentuk USD, sementara ini nilai deposito dalam bentuk rupiah. Sehingga teman-teman bisa mencari berapa sih harga 1 USD per rupiah, harga 1 USD-nya gitu dalam bentuk rupiah. Ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini untuk USD dia akan mendapatkan bunga sebesar 3% per annum. Ya. Nah, deposito tersebut diperpanjang setiap bulannya ya. Dan setelah 10 bulan ya, artinya Cia di sini belum memegangnya selama 1 tahun ya, sehingga dia tidak akan dapat 3%, tetapi dia hanya akan dapat 10/12 dari 3% tersebut. Ya, dia ingin mencairkan deposito tersebut. Ya, pertanyaannya berapa sih pengembalian bersih atau rugi bersih dalam rupiah dari deposito tersebut jika setelah 10 bulan atau pada saat pencairan ini diketahui harga beli USD adalah 15.000 dan harga jualnya adalah 16.000. Nah, berarti pertanyaannya pada bulan ke-10 ya, Cia itu kan akan menjual USD-nya yang sebesar 12.500. Ya, misalkan dijual ke bank. Ya, pertanyaannya apakah di bank itu akan membeli dolarnya Cia ini dalam kurs jual atau kurs beli? Ya. Nah, kalau konsepnya seperti itu, maka kalian perlu melihat kurs belinya saja. Ya, atau nilai beli dari bank tersebut. Artinya apa? Kalau kita dari sudut pandang bank berarti akan membeli punya Cia di angka 15.900. Sebaliknya kalau Cia mau beli dolar, datang ke bank, maka harga jual dari sisi bank. Ya, saya punya aset, saya akan jual di angka 16.100. Maka yang dipakai di dalam perhitungan ini, ya, setelah 10 bulan lagi, maka harga dolar itu adalah di angka 15.900. Ya, nah tingkat pajaknya adalah 15%. Maka dengan metode yang sama, teman-teman bisa menghitung berapa sih return net-nya. Ya, sehingga teman-teman masukkan di sini nilai tukar pada saat deposito dibuat, yaitu 200 juta dibagi 12.500, yaitu 16.000 rupiah per USD. Ya, teman-teman bisa menghitung ya return dalam mata uang asingnya atau RV-nya. Ya, yaitu 1 minus 15% ya, atau pajak dikali dengan 0,03 nih apa? Bunga depositonya ya, dikalikan dengan 10 bulan. Kenapa? Karena dia hanya menabung secara dalam waktu 10 bulan, bukan dalam waktu 12 bulan ya, sehingga nilainya akan berkurang. Oke. Nah, sekarang kita masuk, kita lihat step selanjutnya, yaitu setelah 10 bulan ya, USD itu akan dikonversi ke dalam rupiah. Ya, jadi kursnya itu akan berubah ya, dari yang tadinya adalah 16.000 sekarang menjadi 15.900. Artinya apa? Artinya USD terdepresiasi terhadap rupiah ya, atau mata uang USD itu menurun atau melemah dibandingkan rupiah, sementara rupiah itu terapresiasi terhadap USD. Sehingga kita bisa menghitung ya persen depresiasinya ya, yaitu 1 dibagi 15.000, atau dia akan terdepresiasi sebesar 0,63%. Oke. Nah, kemudian sehingga dari sini ya teman-teman bisa menghitung berapa sih pengembalian bersihnya, yaitu 1 plus RV ya, yaitu di sini teman-teman dapat 2% ya.
ditambah dengan 1 plus depresiasi, ya depresiasinya ini adalah 0,63. Ya, tetapi karena dia depresiasi, maka di sini teman-teman tidak boleh menggunakan angka plus. Ya, karena depresiasi sifatnya pengurang, maka teman-teman harus menggunakan nilai minus. Ya, kalau plus itu untuk apa? Apresiasi. Ya, kalau untuk depresiasi maka dia minus. Ya, sehingga teman-teman masukkan di sini minus 0,63%. Ya, di sini minus 1 sama dengan 1,357%. Ya. Oke, ini mohon maaf ya, ini ada typo di sini ya. Ini ada typonya di sini sehingga kita bisa dapat 1,357%. Nah, sehingga kita bisa menentukan berapa sih return net-nya ya. Return net-nya itu adalah di angka 1,375% ini dikali dengan berapa? Ya investasi awal tadi ya, yaitu 200 juta. Artinya dia masih punya untung atau punya return sebesar 2.714.800 rupiah. Yang artinya kalau kita simpulkan bahwa Cia mendapatkan keuntungan bersih sebesar 2 juta walaupun USD mengalami depresiasi ya sebesar apa? 100 rupiah per USD. 100 rupiah dari mana? Ya ini tadi ya, dari 16.000 ke 15.900. Ya, sehingga teman-teman nanti perlu menyampaikan kesimpulannya di sini. Ya, sebaliknya tadi kalau misalkan contoh depresiasinya lebih besar, mungkin Cia akan merugi. Ya, nah itu contoh aplikasinya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk pada topik yang terakhir yaitu penilaian investasi. Nah, di sini kita akan mempelajari 4 metode yaitu NPV, IRR, EAV dan EAC dan juga indeks profitabilitas. Nah, sebenarnya masih ada metode lain ya, contoh seperti payback period, ya, seperti modified IRR ya kan, tetapi itu tidak kita soroti pada kali ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, penilaian investasi sendiri itu adalah proses yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu investasi atau proyek. Ya, jadi nanti gampangnya teman-teman harus mengambil keputusan apakah proyek tersebut perlu dilanjutkan, dapat dilanjutkan atau tidak, jangan dilanjutkan ya karena dia tidak memberikan keuntungan. Ya, contoh misalkan apakah teman-teman mau memutuskan membeli mesin baru ya pada perusahaan atau misalkan perusahaan teman-teman ingin membuat gedung baru atau warehouse atau gudang ya. Nah, itu teman-teman harus pertimbangkan nilainya. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa hanya membuat saja tanpa mempertimbangkan nilainya. Ya, artinya apa? Teman-teman melakukan sesuatu yang tidak memiliki keuntungan, padahal kita tahu bahwa namanya perusahaan itu akan selalu mencari keuntungan. Ya, sehingga segala sesuatu, keputusan untuk pembelian, untuk pembangunan, investasi itu harus diperhitungkan kelayakannya. Ya. Nah, proyek sebelum kita masuk ke metode perhitungan, teman-teman perlu pahami ada 2 jenis proyek. Yang pertama adalah proyek independen atau proyek yang berdiri sendiri dan tidak akan mempengaruhi proyek lainnya. Contoh teman-teman punya 10 proyek perusahaan tersebut dan proyek itu independen, maka teman-teman harus hitung satu-satu NPV, IRR dan seterusnya untuk masing-masing menentukan apakah proyek 1 diterima ditolak, proyek 2 diterima ditolak dan seterusnya. Ya, sehingga dia tidak saling berpengaruhi sehingga tidak ada biaya peluang yang hilang. Ya, misalkan teman-teman hanya mengambil proyek 1 ya tidak ada biaya peluang yang hilang. Kenapa? Karena 9 proyek lainnya tidak saling terkait dengan proyek yang satu. Nah, sebaliknya ada proyek yang mutually eksklusif ya. Mutually eksklusif itu adalah proyek yang memiliki fungsi yang umumnya sama dan saling bersaing satu dan yang lainnya. Ya, contoh teman-teman punya perusahaan, apakah perusahaan tersebut memutuskan membeli alat baru, meremajakan teknologi, atau memutuskan membuat pabrik baru. Ya, kedua-duanya itu saling bersaing ya. Nah, itu contohnya, itu berarti mutually eksklusif. Berarti artinya apa? Kalau kalian memutuskan untuk membeli alat baru, ya, kalian ada kemungkinan ya opportunity yang hilang kalau teman-teman buat pabrik. Sebaliknya, kalau teman-teman memilih membuat pabrik, ada kemungkinan opportunity yang hilang atau peluang yang hilang kalau teman-teman membeli alat. Sehingga biaya peluang tersebut harus diperhitungkan. Nah, ini 2 hal yang teman-teman perlu pahami dalam penilaian proyek. Ya. Nah, contoh yang pertama kita menghitung menggunakan NPV. Ya, di sini NPV itu teman-teman gampangnya itu menentukan nilai apa? Nilai saat ini ya atau nilai sekarang ya. Dari mana? Dari arus kas masuk dan arus kas keluar ya. Jadi ada 2 tipe arus kas, masuk dan keluar, dan dua-duanya harus teman-teman pertimbangkan pada periode waktu investasi dari proyek tersebut. Nah,
Untuk di sini keputusannya, proyek itu bisa dianggap layak apabila nilai itu lebih dari 0. Ya, jadi NPV 1 sekalipun itu sudah dianggap layak. Ya, akan tetapi itu punya profitabilitas yang tinggi apa enggak, ya nanti kita akan menggunakan metode lainnya. Ya, akan tetapi dasarnya selama dia NPV lebih dari 0 itu sudah bisa dikategorikan layak. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung NPV? Di sini ada 2 step ya. Step pertama teman-teman bisa menghitungkan manual ya dengan cara ini ya. Cash flow tahun pertama dibagi dengan 1 plus K atau tingkat diskon tahun pertama dan seterusnya sampai dengan seterusnya ya. Kalau ada nilai sisa jika ada ya, itu bisa teman-teman pertimbangkan ya. Mengapa? Karena sebagian alat itu kan bisa dijual. Ya, bisa dijual di akhir umurnya. Contoh misalkan teman-teman beli mesin ya. Mesin itu di akhir umurnya bisa dijual ya. Contoh di scrap ya, scrapyard ya, dikilokan dalam bentuk bahannya, materialnya itu bisa ya, dan dikurangi dengan apa? IO itu adalah nilai investasi awalnya ya, atau nilai investasi untuk pembelian alat atau untuk tadi pembangunan pabrik ya, contohnya seperti itu. Nah, yang kedua teman-teman bisa menggunakan persamaan ini ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kapan saya menggunakan persamaan kedua, kapan saya menggunakan persamaan pertama? Ya, teman-teman menggunakan persamaan pertama ya ketika ya cash flow-nya itu sifatnya tidak berpola. Ya, artinya apa? Cash flow tahun pertama dengan cash flow tahun kedua, dengan tahun ketiga dan seterusnya nilainya berbeda. Ya, sehingga teman-teman harus menggunakan persamaan pertama. Ya, teman-teman tidak boleh menggunakan persamaan yang kedua. Ya, sebaliknya kalau diketahui nilai cash flow-nya setiap tahun itu selalu sama, yaitu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga jumlahnya selalu sama, maka teman-teman silahkan gunakan persamaan kedua. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut yang selanjutnya itu adalah IRR ya atau internal rate of return. Gampangnya di sini teman-teman menentukan nilai tingkat diskonto pada saat NPV sama dengan 0. Ya, jadi teman-teman dibalik. Ya, di sini ya. Jadi teman-teman masukkan IRR-nya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara cari IRR-nya? Ya, ini konsepnya sama seperti tadi ya. Kalau dia cash flow-nya selalu sama, maka teman-teman boleh pakai persamaan 2. Kalau cash flow-nya dia berubah-berubah setiap tahun, teman-teman harus pakai persamaan pertama. Ya, IRR ini teman-teman harus cari menggunakan cara trial and error. Ya, trial and error apa? Jadi ketika misalkan teman-teman masukkan di sini 10%, 10%, 10%, apakah nilainya 0? Ya, kalau nilainya tidak sama dengan 0, maka teman-teman harus cari lagi sampai dengan nilainya 0 atau mendekati 0. Ya. Nah, proyek dikatakan layak apabila nilai IRR ini lebih besar daripada K. Ya, mengapa demikian? Karena pada konsep investasi ya, K itu adalah tingkat diskon yang dihitung dari contoh misalkan return yang diharapkan, dari bunga efektif ataupun dengan apa? WACC, apa itu? Biaya rata-rata tertimbang perusahaan. Ya, atau biaya rata-rata untuk perusahaan itu melakukan investasi. Ya, misalkan investasi ini diperoleh dari utang dan juga diperoleh dari ekuitas. Sehingga teman-teman harus mempertimbangkan nilai rata-rata tertimbang tadi ya atau biaya modal tertimbang tadi, sehingga selama IRR lebih besar daripada WACC, lebih besar dari return yang diharapkan, maka proyek sudah bisa dikatakan layak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep selanjutnya itu EAC dan EAV. Gampangnya EAC dan EAV itu mempertimbangkan nilai ya, nilai keuntungan ya sama seperti tadi present value dari inflow, cash inflow dengan ataupun kalau yang untuk EAC itu adalah biaya ya dengan diturunkan kepada 1 tahun ya, sehingga gampangnya untuk EAV teman-teman dapat nilai keuntungan per tahun, untuk EAC teman-teman dapat nilai biaya per tahun ya, sehingga nanti pemilihannya berdasarkan apa? Berdasarkan ya misalkan di soal diketahuinya adalah biaya tahun ini, biaya tahun depan, biaya operasional dan selanjutnya, maka teman-teman ambil EAC yang terendah. Artinya biaya perawatan per tahunnya itu lebih murah dibandingkan yang lainnya. Sebaliknya EAV teman-teman cari yang lebih besar karena dia memberikan return tahunan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Ya, sehingga kalau EAV teman-teman harus mencari NPV ya dibagi dengan persamaan ini. Ya, sementara kalau EAC teman-teman menggunakan present cost. Ya, hati-hati ya, ini berbeda konsepnya ya. Kalau NPV tadi adalah inflow dikurangin outflow, kalau present cost berarti itu semuanya adalah outflow ya atau yang keluar ya, sehingga teman-teman nanti bisa cari nilai EAC dan nilai EAV-nya. Nah, kemudian yang terakhir kita ada indeks profitabilitas atau rasio antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan
nilai sekarang dari arus kas keluar. Jadi teman-teman mempertimbangkan berapa sih arus kas masuknya atau present value dari cash inflow-nya ya, dibagi dengan modalnya ya, biaya modal awal. Sehingga proyek ini bisa dinyatakan layak kalau nilainya lebih besar daripada 1. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini perusahaan mempertimbangkan untuk membeli peralatan baru nih. Nilainya adalah 50 juta ya, dengan umur ekonomisnya 5 tahun ya. Alat ini diproyeksikan akan mampu memberikan kas besi sebesar 15 juta per tahun. Ya, peralatan ini diprediksi memiliki nilai sisa sebesar 10 juta. Nah, jika biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC perusahaan adalah 15%, apakah sebaiknya perusahaan membeli peralatan tersebut? Ya, sehingga teman-teman bisa lihat di sini investasi awal I0-nya kita sudah ketahui ya, umur ekonomisnya N-nya kita ketahui 5 ya, kas bersihnya dia adalah CF ya, dan teman-teman lihat di sini jumlahnya selalu sama ya setiap tahunnya, tidak ada perbedaan selama 5 tahun. Ya, kemudian peralatan ini diprediksi punya nilai sisa ya, nilai sisa tadi adalah 10 juta ya. Dan biaya modal rata-rata tertimbang WACC-nya atau K-nya tadi adalah 15%. Ya, sehingga teman-teman bisa menghitung ya NPV dari proyek tersebut ya. Nah, teman-teman kalau dalam kasus ini ya, karena kalau teman-teman lihat cash flow-nya adalah selalu sama setiap tahun, teman-teman boleh menggunakan cara 1 maupun cara 2 ya, hasilnya akan sama ya. Sehingga kita bisa masukkan angka-angkanya di sini saya pakai cara 2 ya, yaitu kita tadi masukkan nilai K-nya atau WACC-nya 15%, di sini 15%, 15% ya. M-nya tadi adalah 5, sehingga ini minus 5, di sini adalah 5. Kemudian cash flow-nya adalah 15 juta, kita masukkan di sini, dan dia punya nilai sisa sebesar 10 juta. Dan jangan lupa, teman-teman harus mempertimbangkan nilai investasi awal atau IO-nya di sini. Ya. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa yang IO tidak dibagi dengan tingkat diskon? Ya, contoh seperti ini, kalau teman-teman lihat yang di atas ya, ini semuanya dibagi dengan tingkat diskon ya. Kenapa dia tidak dibagi dengan tingkat diskon? Karena ini di tahun ke-0. Ya, artinya 1 plus K pangkat 0 itu nggak ada ya, atau sama dengan 1. Ya, sehingga nggak perlu diperhitungkan untuk 1 plus K. Ya, karena dia di tahun ke-0. Oke. Nah, dari sini teman-teman bisa menghitungkan. Sama seperti tadi stepnya ya, saya bilang ya, selesaikan dulu yang di dalam kurung ya, satu-satu. Jadi contoh ini teman-teman selesaikan dulu. Ya, ini teman-teman selesaikan dulu sehingga teman-teman dapat angka ini, dapat angka ini. Ya. Kemudian kalau sudah teman-teman selesaikan dulu yang pengurangnya yang di atas ya. Ini teman-teman selesaikan dulu. Ya, ini boleh langsung dibagi, silakan ya. Kemudian teman-teman baru bisa menghitung ya. Di sini nilai NPV-nya berapa ya. Teman-teman jumlahkan di sini dikurang sehingga kita tahu nilai NPV-nya adalah 5.200.000. Ya, kemudian yang kedua kita hitung nilai IRR dari proyek tersebut. Ya, sama seperti konsep tadi, tetapi kita di sini menggunakan trial and error. Jadi kita akan trial and error nilai IRR-nya sampai dengan nilainya sama dengan 0. Ya, dari trial and error di sini saya dapat angka 15%, 0,0459. Ya, sehingga dari situ kita bisa kelompokkan ya pengambilan keputusan terkait dengan investasi tersebut. Ya, tadi masukkan metodenya NPV, hasilnya itu adalah lebih dari 1 ya atau 5.254 sekian sehingga kita bisa putuskan ini proyeknya adalah layak ya atau visible. Ya, sementara untuk IRR adalah 19%. Tadi kalau kita lihat berapa WACC-nya? 15%. Sehingga IRR-nya lebih besar dari WACC sehingga kita bisa kategorikan juga layak. Dengan demikian kita bisa putuskan bahwa proyek ini layak untuk ditindaklanjuti. Ya, begitu ya caranya teman-teman. Nah, kita masuk ke soal lain yang sedikit lebih advance ya. Di sini dia ada 2 opsi ya. Opsi pertama itu modal awalnya butuh 400 juta ya. Kemudian di sini ya 400 juta, kemudian dia memberikan pendapatan bersih atau cash flow sebesar 120 juta ya, setiap tahunnya selama 5 tahun. Nah, berarti ini sama ya cash flow-nya tidak berubah-ubah. Kemudian setelah 5 tahun peralatan mesin yang dimiliki itu memiliki nilai residu ya atau nilai sisa di angka 80 juta. Oke, sementara yang kedua, opsi kedua itu modal awalnya di angka 500 juta ya. Prediksinya pendapatan bersihnya adalah 120 juta, akan tetapi kalau yang tadi 5 tahun umur ekonomisnya, sekarang umur ekonomisnya 7 tahun. Ya, setelahnya dia akan memiliki nilai sisa sebesar 50 juta. Nah, di sini bedanya dengan yang sebelumnya, kedua opsi ini dipertimbangkan sebagai mutually eksklusif. Artinya kalau teman-teman mengambil opsi 1, teman-teman punya
peluang untuk kehilangan di ini ya, untuk kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari opsi 2 dan seterusnya. Kalau teman-teman ambil opsi 2 berarti teman-teman punya opsi untuk kehilangan di opsi 1. Ya, sehingga teman-teman harus memperhitungkan kedua-duanya dan membandingkannya. Nah, di sini yang diketahui adalah tingkat pengembalian atau return yang diharapkan sebesar 10%. Nah, usaha mana yang lebih layak dijalankan oleh Aurel? Nah, di sini dikasih ya di soal berdasarkan 3 metode ini yaitu NPV, Profitability Index, dan EAV. Sehingga teman-teman hitung satu-satu ya. Pertama untuk opsi 1 nilai NPV-nya ya, teman-teman bisa gunakan persamaan ini. Kenapa? Karena cash flow-nya selalu sama setiap tahun. Ya, sehingga kita bisa cari angkanya yaitu di angka 104 juta rupiah. Ya, kemudian teman-teman hitung profitability index-nya ya. Gimana cara-cara profitability index? Tadi kita sudah tahu ya, profitability index adalah present value ya, present value ya, bukan NPV ya. Present value dibagi dengan modal ya. Present value artinya apa? Present value itu teman-teman hanya mempertimbangkan kas masuknya saja. Ya, kas masuknya saja. Teman-teman tidak mempertimbangkan modal awal. Ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan nilainya di angka 1,13. Ya. Kemudian akan tetapi ya, teman-teman juga bisa menggunakan NPV ya, kalau teman-teman tidak mau menghitung lagi dari awal ya, karena ini kan kalau menghitung dari awal kan berarti teman-teman harus menghitung lagi secara manual. Ya, kalau teman-teman tidak mau menggunakan metode present value, teman-teman bisa langsung menggunakan nilai NPV-nya ya, atau dari sini 104 ya, teman-teman langsung bagikan ke 400 sehingga kita akan peroleh di angka 0,21614. Nah, akan tetapi keputusannya berbeda ya. Kalau teman-teman menggunakan present value cash flow saja, cash inflow, maka teman-teman ini pertimbangannya adalah lebih besar dari 1. Sementara kalau teman-teman pakai NPV, maka pertimbangannya adalah lebih besar dari 0. Ya, selama dia lebih besar dari 0, maka dia akan punya keuntungan. Ya, itu ya teman-teman perbedaannya. Nah, sementara nilai EAV, teman-teman bisa langsung membagi saja, yaitu NPV dibagi dengan 1 minus 1 plus K pangkat minus 5 dibagi dengan K. Ya, sehingga kita bisa dapat nilai EAV-nya di angka 27 juta. Oke. Nah, untuk opsi 2 juga sama ya, teman-teman tinggal masukkan angka-angkanya ya, tetapi bedanya ada di N-nya ya. Di N-nya ini adalah 7 tahun ya. Kemudian dia punya nilai sisa yang berbeda ya, dan kemudian dia punya modal yang berbeda. Sehingga kita akan peroleh dia di angka 109 juta. Ya, profitability index-nya sama ya, teman-teman mau pakai present value-nya saja boleh ya, atau teman-teman mau pakai NPV juga boleh, cuman berbeda di ininya ya, penentuan apakah proyek itu layak atau tidak layaknya. Kemudian teman-teman juga menghitungkan nilai EAV-nya kita dapat di angka 22 juta. Nah, karena dia sifatnya mutually eksklusif, maka teman-teman harus bandingkan. Oke, kita buat satu tabel ya untuk membandingkan antara opsi 1 dan opsi 2. Untuk NPV opsi 1 di angka 104, di opsi 2 adalah 109. Untuk profitability index di opsi 1 1,13, 1,16. Dan EAV adalah 27, di sini 22. Berarti artinya apa? Dari NPV kedua opsi ini layak ya. Dari profitability index kedua opsi ini layak ya, karena lebih dari 1 ya. Ini lebih besar dari 0 ya. Untuk EAV dua-duanya sama-sama bagus ya. Artinya apa? Terus gimana Pak kita menentukan dari keduanya? Ya. Rule of thumb biasanya yang akan dilihat itu adalah NPV-nya ya. NPV yang lebih besar itu umumnya akan dipilih ya. Nah, akan tetapi karena pada perhitungan ini kita juga menghitungkan nilai EAV ya, atau artinya teman-teman nilai present value ya, atau nilai NPV per tahun itu diperhitungkan, sehingga teman-teman bisa lihat di sini setiap tahun dia tuh bisa mendapatkan NPV yang jauh lebih besar dibandingkan opsi 2 ya, sehingga dalam case ini, di dalam opsi ini yang kita pilih adalah opsi 1 ya. Terlepas dari apa? Terlepas dari dia punya NPV yang lebih tinggi ataupun PI yang lebih tinggi. Ya, kan tetapi kalau teman-teman tidak memperhitungkan nilai IAV, contoh ya misalkan yang lain teman-teman hitung adalah IRR, maka gunakanlah NPV yang paling besar. Itu untuk cara perhitungan untuk penilaian investasi. Oke, nah maka dari itu materi yang kita bahas untuk UAS sudah selesai ya. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan teman-teman nanti meng-email ke saya, nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman.
Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Good luck untuk ujiannya. Ya, jangan lupa untuk belajar. Ya, jangan lupa juga dipersiapkan kebutuhan untuk ujian seperti kalkulator, ya, cheat sheet, kemudian ballpoint, ya, dan uh, tolong diusahakan ya memberikan waktu lebih untuk belajar. Ya, teman-teman bisa gunakan materi dari tugas-tugas dan juga dari uh, latihan soal kita di minggu terakhir. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, semoga mendapatkan nilai yang baik. Ya, dan sampai bertemu lagi mungkin pada mata kuliah lainnya. Ya, saya Jeffrey Bastanta, saya pamit undur diri. Terima kasih.